Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat serta bahagia selalu. Masih dengan topik puisi Chairil Anwar kini beranak pinak. Pada visi kali ini, saya kembali akan mengajak Anda untuk menelusuri sejumlah blog atau laman-laman internet lainnya. Setelah saya tunjukkan 7 puisi Chairil Anwar palsu pada video sebelumnya, kira-kira di mana lagi bisa kita temukan karya-karya puisi Chairil Anwar yang beranak pinak ini? Nah, untuk itu silakan simak kembali lanjutan video ini sampai selesai, dan perlu saya ingatkan lagi, jangan lupa siapkan secangkir kopi pahit sebagai sajen sekaligus sebagai teman duduk Anda sambil menikmati ocehan saya. Oke, sekarang kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, pada video sebelumnya saya sudah membongkar 2 blog pribadi. Blog pertama bernama Karya Cendekiawan yang ternyata tidak cendekia itu. Sedangkan yang kedua bernama Mencari Ilmu tapi malah kesasar memasuki lorong yang salah. Jika blog Karya Cendekiawan hanya memuat 1 puisi, dalam blog Mencari Ilmu justru memuat 7 puisi. 1 diantaranya dengan judul yang sama, yaitu Terima Kasih Guru. Selanjutnya, mari kita telusuri lagi ke laman internet lainnya yang juga terindikasi memuat sajak-sajak Chairil Anwar palsu. Jadi, jangan salah susunan kalimatnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah susunan kalimatnya. Sajak-sajak Chairil Anwar palsu bukan sajak-sajak palsu Chairil Anwar, karena makna keduanya tentu akan sangat berbeda. Nah, kali ini saya temukan lagi sebuah laman internet bernama Densidimah. Lalu apa dan bagaimana isinya? Sekarang mari kita lihat. Nah, di laman ini antara lain juga dimuat puisi dengan judul Guruku A+, yang sudah saya bacakan dan saya bicarakan pada video sebelumnya, dan di bawah judul puisi ini dalam tanda kurung juga tertulis dengan jelas karya Chairil Anwar. Mulai dari judulnya sampai larik penutup puisi ini sangat mirip dengan teks puisi yang sudah dimuat dalam blog Mencari Ilmu. Namun begitu, di sini sudah ada saya temukan suatu kejanggalan. Ada hal yang berbeda pada kutipan ini. Semua kata kamu dalam teks puisi yang dimuat dalam blog Mencari Ilmu ini sudah berganti menjadi engkau. Selain itu, larik ke-7 dalam versi blog Mencari Ilmu berbunyi, dan jika aku harus menilaimu. Di laman ini juga sudah berubah menjadi, dan bila aku menilaimu. Jadi ada 2 kata yang berbeda, yaitu jika yang berubah menjadi bila, sedangkan kata harus malah dihilangkan sama sekali dalam versi Densidimah ini. Kemudian pada halaman lain dimuat lagi 1 puisi dengan judul Puisi Guru, yang di bawahnya juga tertulis dengan jelas karya Chairil Anwar. Silakan dilihat pada halaman ini. Namun lagi-lagi di sini terdapat kejanggalan mulai dari larik pembuka hingga larik penutupnya. Teks puisi ini sama persis dengan puisi bertajuk Terima Kasih Guru yang sudah dimuat dalam blog Karya Cendekiawan maupun blog Mencari Ilmu. Jadi kedua puisi ini seluruh lariknya sama tapi judulnya yang berbeda. Dalam blog Mencari Ilmu dengan judul Terima Kasih Guru, sedangkan di laman Densidimah ini berjudul Puisi Guru. Akan tetapi sampai di sini kita belum tahu persis siapa yang mengutip siapa. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sang penulis blog Mencari Ilmu yang mengutip teks puisi itu dari Densidimah ataukah sebaliknya? Sebab pada laman yang disebut terakhir ini memang tidak jelas waktu atau tanggal postingannya. Nah, selanjutnya
Ada hal yang lebih menarik lagi ketika saya menelusuri sebuah blog lainnya. Silakan dibaca link yang tertera di bagian atas pada halaman yang saya tampilkan berikut ini. Nah, karena ukuran hurufnya terlalu kecil sekarang, biar saya bantu untuk membacakannya. Jadi, blog ini bernama Puisi Cinta Permaisuri.blogspot.com. Sedangkan angka di belakangnya yaitu 2014-07 itu menunjukkan bahwa tulisan ini diposting pada bulan Juli tahun 2014. Lalu, siapakah penulis atau pemilik blog ini? Nah, di bagian kanan halaman blog ini ada tulisan berbunyi mengenai saya, dan di bawahnya, tepatnya di samping kanan logo blog berwarna merah, tertulis nama Ali Ridho. Dengan demikian, berarti sudah jelaslah bahwa orang yang memposting dan bertanggung jawab terhadap seluruh kutipan teks puisi di halaman blog ini adalah seseorang bernama Ali Ridho. Kemudian di bawahnya tertera judul tulisan dengan ukuran huruf yang cukup besar berbunyi Kumpulan Puisi Guru karya Chairil Anwar. Nah, dengan membaca judul tersebut, para pembaca blog ini pasti akan menafsirkannya bahwa semua tulisan atau semua teks puisi yang dikutipkan di bawahnya adalah karya-karya Chairil Anwar. Tidak mungkin ada tafsiran lain. Misalnya puisi ini adalah karya A, karya B, atau karya C. Tidak mungkin orang akan menafsirkan seperti itu karena judul tulisan ini jelas-jelas secara sengaja mengacu pada nama Chairil Anwar. Dan Chairil Anwar sudah kita ketahui bersama adalah seorang penyair legendaris Indonesia yang sangat dikenal dan sangat masyhur karya-karyanya. Lalu, kira-kira puisi Chairil Anwar yang mana saja yang dimuat oleh sang blogger bernama Ali Ridho ini di halaman blognya ini? Oke, untuk lebih jelasnya sekarang mari kita cermati satu persatu secara selintas semua teks puisi yang dimuat di halaman blog ini. Mungkin cukup saya sebutkan judul-judulnya saja agar lebih ringkas. Nah, yang pertama di halaman ini tertera sebuah puisi dengan judul Guruku A+. Nah, ini pasti mengingatkan kembali pada puisi yang dikutip pada blog yang sudah saya bicarakan dalam video sebelumnya. Kemudian yang kedua, Guruku nomor 1. Selanjutnya, yang ketiga, Terima Kasih Guru. Yang keempat, Bintang. Selanjutnya, puisi yang kelima berjudul Didikan Keras. Keenam, berjudul Guruku Terbaik. Dan ketujuh, dengan judul Beberapa Guru. Nah, sahabat sekalian, setelah saya cermati dan bandingkan satu persatu, ternyata semua teks puisi yang dimuat di blognya Ali Ridho ini sama persis dengan ketujuh teks puisi yang dimuat dalam blog Mencari Ilmu yang sudah saya bicarakan pada video sebelumnya. Jadi, baik judul maupun seluruh isinya sama persis. Perbedaannya hanya terletak pada urutan pemuatan, mulai dari teks puisi pertama hingga teks puisi yang ketujuh. Untuk lebih mudahnya, berikut saya buatkan perbandingannya. Nah, jadi di blog Mencari Ilmu, itu puisi pertama berjudul Guruku A+, sama dengan pada blog Puisi Cinta Permaisuri ini, milik Ali Ridho tadi, berjudul juga Guruku A+. Kemudian yang kedua, Terima Kasih Guru, ini pada blog Mencari Ilmu. Sedangkan pada blog Puisi Cinta Permaisuri berjudul Guruku nomor 1. Yang ketiga, Didikan Keras, pada blog Puisi Cinta Permaisuri judulnya Terima Kasih Guru. Kemudian yang keempat, Guruku nomor 1. Sedangkan yang keempat pada blog Puisi Cinta Permaisuri berjudul Bintang. Kemudian urutan kelima pada blog Mencari Ilmu, Guru Terbaik. Sedangkan urutan kelima pada blog Puisi Cinta Permaisuri berjudul Didikan Keras. Kemudian
Urutan ke-6 pada blog mencari ilmu berjudul Bintang, sedangkan urutan ke-6 pada blog Puisi Cinta Permaisuri berjudul Guru Terbaik. Terakhir, pada blog mencari ilmu dengan judul Beberapa Guru, sedangkan urutan terakhir pada Puisi Cinta Permaisuri berjudul Beberapa Guru. Dan penting untuk saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa puisi-puisi yang dimuat dalam blog mencari ilmu ini diposting pada bulan Maret 2019, sedangkan ketujuh puisi dalam blog Puisi Cinta Permaisuri ini diposting pada bulan Juli 2014. Jadi ada selisih sekitar 5 tahunan. Nah, persoalannya sekarang, siapa yang mengutip siapa? Apakah Ali Ridho yang mengutip dari blog mencari ilmu ataukah sebaliknya? Namun, jika kita cermati berdasarkan waktu postingnya, maka hampir bisa dipastikan sang blogger mencari ilmulah yang mengutip dari postingan Ali Ridho. Sebab postingan Ali Ridho bertiti mangsa Juli 2014, sedangkan postingan mencari ilmu pada bulan Maret 2019. Lalu, persoalan selanjutnya, apakah postingan Ali Ridho ini bisa dipercaya sebagai sumber rujukan? Atau lebih tegasnya lagi, benarkah semua teks puisi yang dikutip Ali Ridho ini karya Chairil Anwar yang asli? Dari buku Chairil Anwar yang mana yang dikutipnya? Nah, sahabat sekalian, setelah saya cermati lagi dengan lebih teliti, ternyata sang blogger bernama Ali Ridho, yaitu pemilik blog Puisi Cinta Permaisuri ini adalah seorang pembohong dan sudah melakukan kebohongan publik. Bahkan apa yang dilakukannya ini sudah terkategori sebagai penipuan intelektual. Ingat, judul postingan yang ditulisnya berbunyi Kumpulan Puisi Guru karya Chairil Anwar. Sedangkan ketujuh teks puisi yang dimuat di bawahnya tidak ada satupun karya Chairil Anwar. Dengan demikian, berarti ia sudah dengan sengaja berbohong untuk mengelabui semua pembaca blognya dan berdusta atas nama Chairil Anwar. Jadi, khusus untuk kasus ketujuh teks puisi ini, Chairil Anwar palsu itu adalah Ali Ridho sendiri. Lalu, kenapa saya berani mengatakan anak ini seorang pembohong atau penipu? Sebab setelah saya telusuri lebih jauh lagi, saya kembali menemukan beberapa fakta lain yang semakin menguatkan indikasi kebohongannya. Namun, karena obrolan kita kali ini sudah lumayan panjang, maka bukti-bukti kebohongan tersebut akan saya tunjukkan nanti pada video selanjutnya. Akan tetapi, sampai di sini perlu saya ingatkan kepada seluruh publik sastra Indonesia agar selalu berhati-hati dalam mengutip sebuah puisi maupun karya sastra lainnya dari sumber-sumber internet yang tidak jelas kebenarannya. Dan agar Anda tidak terjebak pada kesalahan yang sama, perlu saya ingatkan juga, kenali benar-benar ketujuh teks puisi tersebut. Sekarang, saya ingin katakan kepada Anda semua dengan tegas bahwa ketujuh puisi dengan judul-judul berikut ini bukanlah karya Chairil Anwar yang asli. Chairil Anwar yang dikenal dengan julukan si binatang jalang itu. Tetapi ini adalah karya-karya Chairil Anwar palsu yang tidak lain adalah Ali Ridho. Ketujuh puisi karya Chairil Anwar palsu ini adalah sebagai berikut. Ini sekadar mengingatkan kembali saja. Yang pertama berjudul Guruku A+. Ini banyak beredar dalam kutipan-kutipan di media sosial atau terutama di dalam blog pribadi. Kemudian yang kedua berjudul Terima Kasih Guru. Puisi ini banyak dikutip dan dibacakan di video baca puisi di YouTube. Yang ketiga Didikan Keras. Ini juga beredar dalam bentuk kutipan-kutipan di blog atau laman internet. Kemudian yang keempat, Guruku Nomor 1 juga hanya beredar dalam kutipan-kutipan media sosial ataupun di laman-laman internet. Kemudian yang kelima, Guru Terbaik. Ini juga beredar dalam laman-laman internet dan blog pribadi. Yang keenam berjudul Bintang.
Nah, ini bukan hanya beredar dalam blog dan laman internet, tapi juga banyak beredar dalam bentuk pembacaan puisi di YouTube. Dan yang terakhir, ketujuh, beberapa guru. Ini hanya beredar di beberapa laman internet dan blog pribadi juga. Oke, sahabat sekalian, demikianlah beberapa fakta kesastraan terbaru yang bisa saya sajikan dalam kesempatan ini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi Anda sekalian. Pembahasan saya seputar sajak-sajak Khairil Anwar palsu ini masih akan berlanjut pada beberapa video mendatang. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan info terbaru untuk postingan-postingan video saya selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang pada video-video saya selanjutnya. Masih tentang sajak-sajak Khairil Anwar palsu. Salam puisi, salam sastra Indonesia.